pecinta telenovela Meksiko mungkin masih ingat dengan tragedi penculikan yang melibatkan kedua kakak Thalia, yaitu Laura Zapata dan Ernestina Sodi. Peristiwa penculikan yang terjadi pada tahun 2002 lalu tersebut tidak hanya meninggalkan trauma emosional yang mendalam bagi para korban, tetapi juga membawa dampak finansial yang luar biasa besar, khususnya bagi sang mantan ratu telenovela Meksiko, Thalia. Pasalnya, demi menyelamatkan nyawa kedua kakaknya, Thalia dan sang suami, produser musik Tommy Mottola, terpaksa harus kehilangan uang sebesar $5 juta Amerika Serikat untuk menebus kebebasan Laura Zapata dan Ernestina Sodi dari tangan para penculik. Selain itu, Thalia juga sempat mengalami trauma psikologis yang disebabkan perasaan bersalah karena dirinya dijadikan motif utama dari penculikan tersebut. Namun, kerugian materi yang dialami Thalia dan Tommy Mottola tersebut ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehancuran hubungan internal keluarga mereka. Peristiwa penculikan itu secara permanen telah merusak ikatan persaudaraan antara Laura Zapata dengan keluarga Sodi. Keretakan tersebut bermula setelah pembebasan mereka ketika Ernestina Sodi merilis sebuah buku memoir yang secara mengejutkan menyudutkan Laura Zapata. Dalam bukunya, Ernestina menuduh bahwa Laura bukan sekedar korban biasa, melainkan diduga terlibat sebagai dalang intelektual atau sengaja memperlama masa penyanderaan demi keuntungan tertentu. Laura Zapata membantah keras tuduhan tersebut, dan perselisihan ini kian meruncing ketika Laura berniat membawa kisah penculikan itu ke panggung teater yang langsung ditentang keras oleh Thalia dan suaminya demi menjaga privasi. Konflik saling tuduh inilah yang akhirnya membuat hubungan mereka terputus total selama bertahun-tahun. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, kasus yang dianggap sudah selesai ini mendadak kembali mengguncang publik Meksiko. Salah satu pelaku penculikan bernama Armando Figueroa yang dikenal dengan julukan El Duende dilaporkan mengambil langkah hukum yang mengejutkan. Setelah mendekam di penjara sejak divonis bersalah pada tahun 2004 lalu, Figueroa tiba-tiba mengajukan permohonan amparo indirecto atau gugatan perlindungan hukum ke pengadilan federal. Langkah hukum ini membuka peluang bagi sang penculik untuk mendapatkan peninjauan ulang atas kasusnya, yang bahkan memungkinkannya untuk bisa dibebaskan dari jeratan hukum lebih cepat. Kabar mengenai kemungkinan bebasnya sang penculik sontak memicu reaksi emosional dan rasa syok yang luar biasa dari pihak keluarga Thalia. Sang kakak, Laura Zapata, secara terbuka menyampaikan rasa frustasinya setelah menerima surat panggilan resmi dari pengadilan federal terkait kasus tersebut. Zapata mengaku kalau dirinya merasa sangat kelelahan karena harus kembali menghadapi proses hukum dari masa lalu yang menguras emosinya. Sí, pues acabo de recibir un citatorio porque él está pidiendo un amparo indirecto. Pues me imagino que para salir de la cárcel. Él está detenido desde el 2004 y bueno, pues todavía esto sigue vivo. A mí me llaman y ya me dirán si voy a asistir o no voy a asistir, que es el duende, que es el que de alguna manera pues agredió físicamente, sexualmente a mi hermana Ernestina, que en paz descanse, y entonces aquí está comprobado que la persona que abusó de ella cuando yo estaba afuera luchando por su libertad, pues fue esta persona que está pidiendo un amparo. Rasa syok yang sama juga diperlihatkan oleh aktris Camila Sodi, anak sulung dari mendiang Ernestina Sodi.
Camila yang baru mengetahui kabar tersebut di tengah-tengah sesi wawancara bersama media terlihat sangat terguncang dan menilai bahwa situasi ini sangat mengerikan. Apalagi pria yang mengajukan keringanan hukum tersebut adalah orang yang sama yang dahulu melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap ibunya selama masa penyanderaan. De tu mamá y de esta Laura Zapata, uno de ellos ya promovió un amparo para salir en libertad. ¿Qué opinión te mereces? Me estoy enterando ahorita por tu boca, no sabía de nada de eso. Único. Qué fuerte ¿Provoca algún noticia. sentimiento? Muchos, imagínate, a todos, ¿no? Como mexicanos. Sedangkan terkait dengan manuver hukum yang dilakukan oleh sang pelaku, tim pengacara Laura Zapata yang dipimpin oleh Emilio Fernandez Jimenez langsung menyiapkan langkah hukum yang agresif. Pihak pengacara menegaskan bahwa mereka sedang membedah berkas gugatan pelaku untuk memastikan status hukum Laura Zapata sebagai korban tetap terlindungi dan menolak adanya pengurangan hukuman. Selain fokus menghadang pembebasan sang penculik, Laura Zapata juga meluncurkan ofensif hukum baru demi membersihkan nama baiknya. Melalui tim hukumnya, Laura bersiap menuntut secara perdata sejumlah public figure dan influencer ternama termasuk Kuno dan Fabio. Langkah ini diambil karena para figur publik tersebut secara terang-terangan melontarkan tuduhan di media sosial bahwa penculikan pada tahun 2002 itu hanyalah sebuah rekayasa atau aksi auto sequestro yang dibuat oleh Laura Zapata sendiri untuk memeras uang Thalia. Laura Zapata menegaskan bahwa tuduhan itu merupakan bentuk pencemaran nama baik dan kerugian moral yang serius, sehingga ia berkomitmen membawa masalah ini ke jalur hukum guna memberikan pelajaran keras bagi siapa saja yang menjadikan tragedi kriminal sebagai bahan olok-olok.